Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Mark Kenzi. Nah, topik bahasan kali ini adalah apa itu skripsi dan tugas akhir. Nah, skripsi dan tugas akhir itu mungkin kalau orang secara awam nyebutnya itu mungkin itu sama aja. Tapi sebenarnya itu ada perbedaannya teman-teman. Jadi kalau untuk skripsi itu dikhususkan untuk sarjana, sedangkan untuk tugas akhir itu dikhususkan untuk seorang diploma. Tapi sebentar. Di sini mungkin penyebutan ini mungkin akan sangat mirip. Biasanya kalau kadang ada anak sarjana menyebutnya juga tugas akhir, tapi tidak mengapa. Nah, terus kadang ada yang tanya, bedanya diploma 3 dan 4 itu tugas akhirnya apa? Nah, tugas akhirnya itu adalah kalau untuk diploma 3, semisal kita akan buat contoh, jika ada seorang sarjana dengan sarjana elektronika, dia membuat project yang namanya IoT. Nah, dia membuat suatu alat untuk ditempatkan di suatu tempat, semisal kandang ayam. Nah, dia cukup sampai alat itu jadi dan jalan, maka dia sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Sedangkan untuk D4 atau mungkin bisa disebut dengan sarjana terapan, ini nanti dia harus membuat analisisnya. Misalnya, apakah ada peningkatan ayam kalau mungkin secara ilmu peternakan atau mungkin pada quality of service-nya. Nah, mungkin seperti itu tentang tugas akhir ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin semester akhir, yang mungkin D3 di semester 6 atau mungkin D4 di semester 8 atau mungkin juga sarjana di semester 8, ini kan sudah waktu kalian untuk membuat tugas akhir. Nah, bagi kalian yang bingung urutan dari tugas akhir atau skripsi ini, maka video ini cocok buat kalian karena di sini saya akan menjelaskan nanti satu persatu urutan pengerjaan dari skripsi itu mulai dari menentukan judul sampai dengan revisi kalian. Nah, semoga video ini membantu kalian. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian lempar di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mark Kenji karena itu sangat membantu. Nah, kali ini mungkin kita sudah di video kedua. Yang kemarin itu apa itu skripsi. Kalian sudah nonton pastinya. Nah, sekarang kita lagi di video kedua yaitu mencari judul. Nah, bagi teman-teman mungkin yang kebingungan mencari judul, video ini pas buat kalian karena saya akan bagikan langkah-langkah dalam mencari judul skripsi atau tugas akhir. Yang pertama, uh, kenali minat dan ketertarikanmu, teman-teman. Jadi, semisal kalau kamu misalnya seorang sarjana, saya akan berikan dari background saya sendiri ya, saya seorang sarjana telekomunikasi. Nah, di sini saya sebenarnya ada peminatan namanya jaringan komputer, eh, radio, kemudian ada yang namanya antena dan juga yang namanya Internet of Things. Nah, karena saya berminat pada keminatan saya dan ketertarikan saya pada IoT, maka saya mengambil ini. Dan itu adalah sebagai contoh buat teman-teman dalam menentukan judul skripsi teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa selalu mencari informasi terbaru teman-teman. Nah, maksudnya informasi terbaru itu gimana? Jadi, semisal gini. Nah, ini kan baru-baru ini ada yang namanya corona kan. Nah, mungkin kalian akan mencarikan misalnya sesuatu yang berbau seperti corona. Misalnya kalian buat alat pendeteksi suhu tubuh, pakai kamera thermal atau seperti itu buat judul kalian. Nah, kemudian kalian sering-sering baca literatur buku. Nanti biar apa? Nanti kalau kalian baca literatur buku, kemudian ternyata di situ kalian masih menemukan yang namanya celah yang bisa kalian buat judul, maka itu adalah kesempatan kalian. Nah, lakukan pengamatan teman-teman, misalnya di suatu tempat atau daerah seperti peternakan. Ternyata peternakan ini masih membutuhkan solusi teman-teman. Misalnya kalian mungkin bisa membantu membuat pakan yang bagus, atau membuat alat IoT, atau mungkin kalian bisa melakukan pengamatan apakah hewan ini jika diberi makan seperti itu. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan diskusi dan seminar. Jadi kalian berkelompok itu bisa membuat judul untuk misalnya 1 sampai 2 orang. Kalau sebagai contoh ya, saya pernah melakukan diskusi untuk tugas akhir saya. Jadi seperti di mana saat itu saya
membagi 3 orang, itu saya kebagian alat, yang satunya Android dan satunya web. Nah, itu adalah salah satu contoh dari diskusi. Nah, di sini ajak teman, ini tadi, atau cutting, atau kakak tingkat kalian. Nah, tujuannya apa? Mungkin judulnya cutting, atau yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kalian, mungkin kalian bisa perbaiki juga. Semisal, kalau sebagai contoh, ya maaf, ini kebanyakan IoT karena background saya memang seorang elektro. Nah, misalnya, sebagai contoh, alat mendeteksi suhu dan kelembaban pada hewan ternak di kambing. Nah, terus kalian bingung, ini kan hanya suhu dan kelembaban, kan bisa ditambahi misalnya kamera, pengaman, atau mungkin mendeteksi bau, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. Nah, ini mungkin bisa jadi kalau dosennya itu memiliki judul yang mungkin menarik teman-teman untuk melakukan apa itu namanya mengambil judul yang diberikan dosen. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin itu ada 7 langkah tadi sudah saya jabarkan. Semoga kalian paham. Jika kalian merasa kurang paham atau bingung, mungkin kalian bisa lempar di kolom komentar. Mungkin kita bisa diskusi bersama di sana. Oke, saya Markenzi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin membuat penekanan teman-teman berdasarkan pengamatan saya di lapangan dan apa yang telah saya lakukan karena saya sudah berkata sudah mengalaminya ya teman-teman. Nah, kalau saran saya mungkin lebih baik kalian mencari judul berdasarkan permasalahan yang ada. Karena apa? Karena kalau kalian mencari permasalahan yang ada di sekitar kalian dan kalian buat menjadi tugas akhir, itu menurut saya jauh lebih baik. Karena kalau kalian minta judul atau apa dari kadang mungkin dosen itu mungkin ini saran aja ya, tapi kadang itu permintaannya itu mungkin sangat berat buat kalian karena itu mungkin secara dosen karena mungkin melihat kalian itu secara perfect ya seperti itu ya. Jadi kalau saran saya mending kalian nggak kalau kalian baru terpaksa mungkin kalian bisa ambil judul dari dosen. Tapi kalau saran saya jangan ambil dari dosen, itu dari pengalaman atau dari teman-teman saya yang sudah mengalami bahwa kalau kalian ambil dari dosen itu mungkin requirement-nya itu sangat tinggi dan kemungkinan besar untuk revisi ke depannya kalian juga akan sangat berat. Mungkin sekedar itu saran aja dari video ini. Sebenarnya saya mau langsung membuat proposal, tapi karena video ini saya kira penting, ini adalah sebuah warning ya teman-teman. Kalau kalian ambil judul dosen, maka kalian harus siap menerima resiko yang kalian ambil. Nah, mungkin seperti itu. Ini bukan untuk menakuti kalian untuk tidak mengambil judul dari dosen. Ini cuma warning aja. Tapi kalau kalian mampu mengerjakannya dan kalian bisa, itu tidak mengapa kalian mengambil judul yang diberikan dosen kalian ya. Mungkin segitu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Saya Marco, kembali lagi dengan saya Markenzi dalam tutorial tugas akhir atau skripsi. Kita sudah masuk ke video keempat di mana kita belajar tentang langkah-langkah membuat tugas akhir atau skripsi kalian biar kalian lulus. Nah, pastikan kalian sudah nonton 3 video sebelumnya karena itu berkaitan dengan yang sekarang. Nah, seperti yang saya jelaskan di video kedua dan ketiga bahwa langkah yang paling penting adalah membuat judul tugas akhir kalian, teman-teman. Nah, ini dia judul tugas akhir. Nah, kemudian ya di sini ada namanya latar belakang. Di sini saya sudah saya cari template tadi ini template yang diberikan dosen saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Ini kelihatannya free source. Nah, kalian buat latar belakang. Nah, latar belakangnya itu misalnya kenapa kalian ngambil judul itu. Misalnya sebagai contoh, di sini ada revolusi industri 4.0. Berarti misalnya pada sisi pertanian, apakah para petani itu sudah menggunakan industri 4.0, yaitu di mana menggunakan internet. Nah, di sini ada yang namanya rumusan masalah, teman-teman. Jadi, masalah apa aja yang bisa mungkin muncul dan kalian identifikasi. Misalnya masalahnya gini, petani merasa bahwa pembagian pasokan air atau apa itu tidak menentu. Nah, nanti kalian carikan solusinya atau mungkin ada kekeringan atau apa seperti itu tadi yang contoh sebagai petani di atas. Apakah petani masih sudah mungkin petaninya masih menggunakan metode kayak apa itu namanya? Metode secara manual ataukah sudah beralih ke teknologi.
Nah, selanjutnya kalian membuat tujuan dan manfaat. Nah, nanti tujuan tugas akhir kalian itu apa? Dan manfaatnya itu apa? Jadi tujuan dan manfaat ini harus saling sinkron. Kalau nggak saling sinkron, nanti kalian akan dipertanyakan pada saat sidang proposal. Nanti untuk sidang proposal kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini kalian harus menentukan batas masalah kalian. Misalnya, sebagai contoh, kalau kalian buat IoT, kemudian kalian pakainya misalnya sebagai microcontrollernya itu kalian bisa pakai ESP atau ESP3, ESP8266 atau ESP32, ini contoh aja ya. Nah, nanti terus dosen kalian minta pakai Raspberry Pi, itu beda banget soalnya harga satu ESP banding satu Raspberry Pi itu mungkin satu Raspberry itu bisa beli 12 ESP. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kalian harus membuat batasan masalahnya seperti itu agar tugas akhir kalian nggak terlalu apa itu namanya melebih-lebih atau terlalu banyak revisian nanti. Nah, tinjauan pustaka ini seperti apa? Biasanya itu kalian diwajibkan untuk memilih tinjauan pustaka 5 tahun terakhir. Nah, misalnya ini kan 2021, nah nanti atau 2022 kalian harus milih dikurangi 5 tahun. Misalnya kalau sekarang mungkin 2016 atau 2017 itu sudah paling akhir teman-teman. Nah, jajan pustaka ini misalnya kalian ambil kayak apa orang, misalnya kalau kalian tadi buat IoT ya, mungkin kalian harus panggilnya IoT semua. Jangan kalian masukkan jajan pustaka hukum atau mungkin ekonomi, nggak masuk teman-teman. Jadi harus ada misalnya jajan pustaka bahas microcontroller ESP32 ya. Nanti kalian carikan contoh uh, uh, jurnal atau apa yang berkaitan dengan ESP itu. Seperti itu, jangan kalian aneh-aneh. Nah, dasar teori. Nah, dasar teori ini kalian cari misalnya dasar teori untuk alat ini, misalnya dasar teori suhu, dasar teori alat ESP32, dasar teorinya apa, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada metode penelitian, nanti kalian bisa pakai waterfall yang terkenal biasanya. Ini kalian buat misalnya identifikasi, perancangan, ada survei, ada implementasi. Ini kalian mungkin harus melakukan survei terlebih dalam. Nah, perancangan sistem, misalnya kalian buat flowchart. Nanti kalau biasanya kalau untuk anak-anak IoT atau untuk anak-anak TI, biasanya sudah terbiasa membuat diagram flowchart. Nanti kalian urutkan misalnya kalau ada apa yang startnya begini, nanti nanti akan ada program seperti ini, nanti dieksekusi hasilnya kalau enggak yes atau no seperti itu teman-teman. Nah, jadwal pelaksanaan ini yang penting. Nah, kalian harus tentuin biasanya untuk tugas akhir atau skripsi itu batas akhirnya 6 bulan. Kalau kalian lebih dari itu, maka kalian akan dilakukan perpanjangan. Nah, untuk perpanjangan sendiri nanti kalau di tahun 2021-2020 ini karena corona, perpanjangannya itu gratis, tapi ya kalian nanti mundur untuk wisudanya. Jadi jangan buang-buang waktu kalian karena ini adalah peluang kalian. Oke, kemudian di daftar pustaka ini nanti kalian masukin dari jurnal-jurnal yang kalian yang telah kalian pilih tadi di 5 tahun sebelumnya. Jadi di daftar pustaka ini saya sarankan pakai aplikasi Mendeley. Kalau kalian nggak tahu di tutorial di channel saya sudah saya berikan tutorial bagaimana download dan install Mendeley. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang sidang proposal. Nah, yang saya tampilkan di depan kalian ini adalah proposal milik saya pribadi yang saya gunakan di kampus saya yang namanya Politeknik Negeri Semarang, yang saya gunakan sebagai judul untuk tugas akhir saya. Di sini saya sudah membuat proposalnya. Saya sudah buat proposalnya dan ini adalah sidang kalian. Jadi sidang kalian itu nggak nunjukin proposalnya teman-teman, tapi kalian nanti disuruh email proposalnya itu dikirim ke dosen kalian karena ini masih daring. Untuk kedepannya mungkin kalian disuruh ngumpulin. Nah, jadi di sini ada seminar proposal tugas akhir. Nah, di sini kalian akan disuruh, kalian harus buat template-nya mungkin nggak tentu untuk template tugas akhir ini, terserah teman-teman. Kalau saran saya, mungkin point to point aja, langsung aja. Soalnya nanti akan ada dosen yang akan menanya-nanyai teman-teman. Nah, di sini sudah saya berikan contoh judul, pembimbing saya. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metode penelitian saya, perancangan sistem, dan di sini jadwal kegiatan saya. Kemudian di sini rencana anggaran biaya dan akhirnya sampai terima kasih. Mungkin hanya 11 slide saja.
Nah, yang di sini saya mau tekankan adalah teman-teman tolong kalau membuat proposal tugas akhir di sini, tolong kalau buat itu yang yang simple aja. Sebenarnya kalau kalian ini kan kalau boleh jujur, eh, background saya itu terlalu lebay kalau misalnya. Kalau bisa mungkin kalian cukup buat yang simple aja. Yang mana ya? Desain ini aja, kalian ngikutin desain ini aja. Soalnya apa? Dosen itu nggak terlalu memperhatiin tampilan kalian, mungkin hanya fokus ke yang namanya materi kalian. Nanti kalian akan ditanya-tanya, mungkin tanya-tanya itu batasan masalah atau tujuan dan manfaat. Jadi teman-teman itu harus punya argumen yang kuat kenapa ngambil ini, manfaatnya apa, masalahnya apa, karena nanti ya, di sidang proposal ini nentuin apakah judul yang kalian usung itu layak dibuat tugas akhir atau skripsi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon teman-teman pelajari yang dalam dan buat yang namanya pendapat dan argumen, serta kuatin argumen kalian mungkin dengan proposal atau jurnal yang telah ada, dengan tujuan apa, agar judul kalian itu diterima oleh dosen. Mungkin seperti itu yang jadi pokok bukan jadi saran saya yang paling penting adalah kalian harus pandai berargumen dan bukan menyanggah ya sebenarnya, tapi menjawab pertanyaan dosen. Jadi kalian kalau ditanya, kalian harus pegang kuat-kuat prinsip kalian. Jadi kalian harus buat materinya itu benar-benar buat sendiri ya, jangan joki. Tapi buat aja. Ya seperti itu. Semoga ini membantu kalian. Kalau kalian pas sidang proposal, jadi nggak usah takut. Cukup yakin aja, nanti kadang itu juga ada. Saya pernah mendapatkan cerita bahwa kalau kalian mungkin buat tugas akhirnya itu terlalu sulit untuk kalian, nanti dosen bisa menolaknya. Jadi sidang akhir itu yang penting jangan terlalu kalau bisa mudah nggak apa-apa, kenapa harus yang sulit kalau ada yang mudah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk sidang proposal ini cukup singkat aja, karena di sini yang penting kalian nampilin poin-poin, nanti kalian ditanya, kalian harus bisa menjawab. Seperti itu aja singkat katanya. Nah, semoga kalau kalian yang sedang sidang, judul kalian diterima ya pas saat sidang proposal. Saya Mackenzie dalam tutorial tugas akhir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengerjakan tugas akhir kalian ya teman-teman. Nah, saran saya di sini, kalau kalian membuat tugas akhir, kalian pasti sudah punya jadwalnya. Nah, usahain ya kalian itu ngerjain sesuai jadwal yang telah kalian buat. Di sini saya nampilin jadwal kegiatan yang saya buat untuk tugas akhir saya. Saya akan memberikan ini sebagai contoh buat kalian. Nah, karena apa nantinya? Kalau kalian terlalu santai dan slow kendor dan selalu santai, kalian santai banget. Saya nanti bilang seperti itu, nanti target kalian nggak selesai dan kalian bakal tambah semester. Kalau kalian tambah semester, itu artinya apa? Wisuda kalian akan molor. Nah, kalau kalian molor, maka teman-teman kalian udah cari kerja, kalian ngapain? Kalian masih kerjain apa? Kerjain tugas akhir. Nah, itu sebagai masukan dari saya teman-teman. Jadi semisal kalau kalian mungkin ada kendala, mungkin kalian bisa lakukan bimbingan tugas akhir kalian teman-teman. Nah, bimbingannya itu mungkin ya memang sudah ke dosen. Biasanya ada dua dosen, dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua. Nah, mungkin biasanya dosen pembimbing kedua itu ngikut dosen pembimbing pertama. Jadi usahain kalian kayak apa ya, kayak ngejar-ngejar dosen kalian. Nggak mungkin dosen kalian yang ngejar-ngejar kalian, soalnya anak bimbing dosennya itu mungkin nggak cuma kalian aja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau saran saya, mungkin seminggu sekali setelah kalian dapat progres, kalian meminta untuk melakukan bimbingan ketika mengerjakan tugas akhir ini. Nah, teman-teman, buat kalian yang sedang mengerjakan tugas akhir dan tidak berani bimbingan karena kalian sudah lama melakukan menghilang atau mungkin kalian takut sama dosen kalian. Nah, saran saya, kalian harus kembali karena mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus lulus. Kalau nggak apa, DO. DO. Itu mungkin hal yang paling menakutkan bagi mahasiswa, yaitu drop out. Nah, jadi kalian harus menjadi seorang pendekar, maju tak gentar, agar lulus gitu. Nah, tujuannya apa? Agar kalian tuh
ya mungkin membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi, seperti itu. Nah, ingat, bimbingan dan mengerjakan itu adalah suatu kepaduan. Jadi, kalian nggak mungkin langsung maju sidang, itu nggak mungkin. Kalian harus melakukan bimbingan. Soalnya nanti kalau kalian ingin maju sidang, maka dosen bimbingan kalian atau pembimbing kalian itu harus menerima, meng-ACC tugas akhir kalian atau skripsi kalian itu sudah siap untuk maju atau belum. Nah, seperti itu. Nah, semoga kalian paham dan jangan kabur ya. Kalau kesulitan langsung tanya aja, soalnya dosen pembimbing kalian itu juga manusia kok, bukan monster kok. Nah, jika ada pertanyaan atau apa, mungkin seperti itu dulu. Kalian bisa lempar di kolom komentar. Nah, di sini saya sudah akan berikan contoh tugas akhir saya yang saya gunakan untuk agar bisa lulus. Ya, saya dari lulusan Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Nah, di sini saya akan berikan contoh PPT yang saya gunakan untuk sidang tugas akhir saya. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa PPT ini mungkin terlalu lebay karena template-nya ya aneh-aneh seperti ini. Nah, nanti buat apapun yang kalian coba presentasikan, usahakan kalian masukin yang sesuaikan yang di laporan tugas akhir kalian. Tapi seperti ini teman-teman, ada yang mungkin kalian masukkan tapi nggak kalian slideshow-kan. Tujuannya apa? Nanti kalau kalian pas ditanya dosen suruh nunjukin itu, kok kamu nggak nampilin itu, gimana? Ya nanti kalian cukup gini aja, sembunyikan slide-nya, kalian centang aja seperti ini. Nah, kalau kalian mau nyembunyiin ini, kalian slide tutup lagi. Ini kayak buat tutorial. Tapi nggak apa-apa, itu juga sesuatu yang penting. Nanti pas sidang ini kebanyakan setelah kalian melakukan sidang, kemudian ada pertanyaan, mungkin dosennya ada 3 atau 2, mungkin 3, sebagai contoh 3, dosen penguji. Dan nanti setelah dosen penguji selesai menanya-nanyai kalian, ibarat kata menghabisi kalian, kalau secara dramatisnya seperti itu, nah, nanti setelah itu mereka akan memberikan yang namanya menulis revisi yang akan kalian berikan. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus ke sidang. Nah, menurut saya kalau kalian pas sidang itu kalian nggak relax, tenang aja. Karena apa? Kalau kalian buat sidang, kalian nggak ngejoki tugas akhir kalian dari judul sampai ke sidang ini, kalian tenang aja. Soalnya apa? Kalian adalah orang yang membuatnya. Jadi kesampingkan pikiran di mana kalian merasa, oh aku nggak mudeng, aku harus belajar apa, harus apa. Kamu mengerjakan, kalian yang mengerjakan tugas akhir kalian selama 6 bulan pasti lebih tahu daripada orang lain, kecuali kalian ngejoki semuanya, itu beda ya. Saran saya sebagai seorang yang sudah pernah sidang atau mungkin ya berpengalaman sidang, ya sidang sekali tapi berpengalaman, setidaknya itu pengalaman, menganggap bahwa pas kalian sidang itu kalian akan merasakan lost doll. Kalian akan merasakan lost doll itu maksudnya ya sudah, ini yang sudah saya kerjakan, ini yang sudah saya buat, entar hasilnya apa ya saya ikhlas aja deh. Jadi memang seperti itu. Nah, nanti setelah habis sidang kalian akan disuruh keluar. Kalau kalian sudah disuruh keluar, nanti akan diberitahukan kalian lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, lulus. Tapi kebanyakan tenang aja, kalau kalian sudah sidang kalian mungkin akan lulus, kecuali kalian buat tugas akhir yang sama dengan orang lain. Jadi perhatiin, kalian nggak akan dianggap plagiat, hati-hati pas buat dari awal. Tentuin jangan kemudian kalian buat judul tentang IT, tentang web, kalian kopas semuanya dari kampus lain, misalnya dari kampus sebelah atau mana, terus kalian buat tugas akhir itu. Jangan. Saya mending joki daripada kalian tak suruh joki daripada buat seperti itu. Karena apa? Nanti ke depannya kalau kalian ketahuan plagiatisme, nanti gelar kalian itu dicopot, teman-teman. Ya rugi, yang rugi siapa? Kalian. Makanya tetap cari judul dulu seperti di video yang awal. Jadi nonton dari awal. Mungkin saran saya seperti itu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk pas sidang itu tenang, kalem, pasrah, doa, minta restu. Nah, seperti itu teman-teman. Saya Marganji, tutorial ini ya dimana tutorial tugas akhir atau skripsi. Nah, pada tutorial kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang namanya revisi. Revisi itu apaan sih?
Apakah revisi itu menakutkan? Apakah revisi itu menggigit? Tentu saja tidak. Revisi itu adalah hasil yang kalian dapat setelah kalian sidang. Hasil revisi ini kan didapat ketika kalian sudah pengumuman apa hasil sidang kalian, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Nanti kalian dapatkan 3 hasil: lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, rak lulus. Nah, mungkin kalian akan dapat yang lulus dengan revisi. Nah, kalau kalian lulus dengan revisi, maka kalian harus mengerjakannya. Nah, ngerjainnya itu gimana ya? Nanti sesuai dengan revisi yang diminta dosen kalian. Jika dosen kalian, misalnya sebagai contoh adalah suatu perangkat IoT. Nah, kalian mungkin disuruh revisi laporannya aja. Mungkin ini revisi yang paling ringan, teman-teman. Kalian disuruh memperbaiki laporan. Yang paling berat itu nanti kalian disuruh memperbaiki mungkin alat kalian. Misalnya sebagai contoh IoT tadi kan, semisal nanti kalian akan disuruh nambah sensor atau ganti sensor, itu adalah suatu revisi yang cukup berat. Karena apa? Kadang itu setelah kalian sidang dan ada revisi, rentan kalian untuk setelah revisi ke wisuda itu mungkin hanya 1 bulan atau 2 bulan aja. Nah, jadi saran saya dari awal kalian pas sidang itu memperkuat argumen kalian agar apa? Agar revisi tidak terlalu menyusahkan kalian, teman-teman. Nah, kalian argumentasi, kalian kuatin di latar belakang, kalian kuatin batas masalah, kalian pokoknya itu kayak apa ya? Gondelin, bukan menggodeli, kayak itu sebagai senjata kalian ketika kalian ditanya-tanya dosen. Jadi kalau kalian ditanya dosen mana kayak apa ya, kayak malah tertawa-tertawa, aduh itu nanti kalian revisinya hancur. Nah, seperti itu. Semoga revisi yang diberikan dosen untuk tugas akhir kalian, teman-teman yang sudah nonton video ini, revisiannya gampang. Kalau kalian bisa lulus tanpa revisi, tolong komen di video di belakang ini, kalian hebat. Karena kebanyakan tetap lulus dengan revisi, kecuali kemampuan kalian sudah setara S3. Luar biasa. Nah, terima kasih teman-teman sudah nonton series video tentang tutorial tugas akhir atau skripsi ini. Semoga membantu. Nanti kalau ada pertanyaan atau saran untuk video kedepannya tentang tugas akhir atau tentang kuliah, nanti tolong lampirkan di kolom komentar. Nah, saya Markenzi undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.